Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen, bab 7 tentang penggerakan dari buku Wilson Bangun. Saya Bella Putri Adelia. Saya Novela Ramadiana Udipasya. Saya Bakti Ramadhani. Saya Rangga Satria Pramatita. Berikut adalah materi pertama yang akan disampaikan oleh Bakti Ramadhani, yaitu tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah pengelolaan. Yang dimaksud pengelolaan adalah mengelola semua bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan poin 7.1 tentang pengertian motivasi. Apa sih motivasi itu dalam manajemen? Motivasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan perilaku seseorang, hasrat untuk bertindak, intensity, direction, and persistence of effort dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui motivasi dapat menggerakkan orang lain untuk bersikap dan bertindak melakukan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesadaran dalam bentuk tanggung jawab kepada para anggota organisasi yang biasa kita sebut dengan intrinsic motivation. Bisa juga dilakukan dengan rangsangan seperti dalam bentuk gaji, fasilitas, dan faktor lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang biasa kita dengar dengan extrinsic motivation. Lanjut ke poin 7.2 tentang pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi dibagi menjadi 3, antara lain pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan hubungan antar manusia, yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan tradisional menitik beratkan pada pengawasan dan pengarahan melalui penerapan job specialization untuk produktivitas. Yang kedua ada pendekatan hubungan antar manusia yang mengutamakan pada kesejahteraan manusia dalam organisasi dengan mengasumsikan dua sifat manusia yang berbeda dalam mereka melakukan pekerjaan secara aktif dan pasif. Yang secara aktif kita sebut dengan teori X, dan yang secara pasif kita sebut dengan teori Y. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia yang mengarah pada kebutuhan untuk berprestasi dan mencari pekerjaan yang berarti. Materi selanjutnya adalah materi tentang teori-teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Teori kebutuhan. 2. Teori proses. 3. Teori penguatan. Teori kebutuhan. Teori kebutuhan terdiri dari 1. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan manusia yang akan terus meningkat jika kebutuhan pertama sudah terpenuhi. Teori ini terdapat 5 tingkat. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan harga diri. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. 2. Teori 2 faktor. Teori 2 faktor dikemukakan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959. Teori ini terdiri dari 2 faktor, yaitu 1. Faktor kepuasan. Faktor kepuasan terdiri dari kepuasan prestasi, penghargaan, dan lain-lain. Kedua, faktor ketidakpuasan. Faktor ketidakpuasan ini terdiri dari ketidakpuasan dalam kebijakan apapun yang terjadi pada antar individu ke individu lainnya. 3. Teori ERG. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1969. Teori ini terdiri dari 3. 1. Existence. Existence ini serupa dengan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. 2. Relatedness. Relatedness ini menjelaskan tentang keterpuasan interaksi individu, antar individu. 3. Growth. Growth ini menunjukkan tentang perkembangan antar individu. 4. Teori motivasi 3 kebutuhan. 1. Teori motivasi untuk berprestasi. 2. Teori motivasi untuk berkuasa. 3. Teori motivasi untuk berafiliasi.
Selanjutnya yaitu teori proses. Teori proses terbagi menjadi 1. Teori pengharapan. Teori pengharapan dikemukakan oleh Victor Urom pada tahun 1964. Teori ini memiliki 3 komponen utama. 1. Outcome. 2. Valence. 3. Ekspektasi. 2. Teori Potter-Lauer yang dikemukakan pada tahun 1968. Teori ini bertujuan untuk melengkapi teori kepuasan, seperti pada gambar berikut. 3. Teori keadilan. Teori keadilan yang dikemukakan oleh psikolog sosial T.J. Adam yang menjelaskan tentang kepuasan adalah keadilan, seperti pada gambar berikut. 4. Teori evaluasi kognitif. Teori ini berargumen orang dapat dimotivasi secara intrinsik dan ekstrinsik dan keduanya untuk meningkatkan kinerjanya. Terakhir yaitu teori penguatan. Teori penguatan dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1969. Teori ini menjelaskan tentang analisis tingkah laku manusia sebagai proses terhadap situasi tertentu yang mengakibatkan rangsangan sehingga timbulnya konsekuensi. Berikut adalah proses terjadinya. Jadi, kesimpulan dari teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan suatu kepemimpinan, yaitu merupakan upaya untuk mempengaruhi orang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Manajer dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam mengelola dan memanfaatkan dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Secara umum, ada 2 pendekatan dalam kepemimpinan, antara lain pendekatan perilaku dan pendekatan kontingensi. Hasil dari penelitian Ohio University membagi kepemimpinan ke dalam 2 dimensi, antara lain instincting structure dan consideration. Instincting structure dimensi ini merujuk pada sejauh mana seorang pemimpin untuk menetapkan peran dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin dengan instincting struktur yang tinggi akan menugasi anggota kelompok dengan tegas dan dengan suatu tugas-tugas tertentu dengan mempertahankan standar kerja. Consideration. Dimensi ini melihat sejauh mana pemimpin memiliki hubungan pekerjaan dengan bawahan dan saling percaya, menghargai gagasan para bawahan dan memperhatikan perasaan bawahan mereka. Menurut Michigan University Study meneliti bahwa ada 2 tipe pemimpin, yaitu employee oriented leader dan production oriented leader. Pendekatan kontingensi. Pada pendekatan kontingensi ada 5 model kepemimpinan, antara lain 1. Fiedler model. Pendekatan kontingensi, hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, kekuasaan jabatan. Model ini dikemukakan oleh Fred Fiedler pada tahun 1967 yang menekankan pada kinerja kelompok yang efektif. Model ini memadukan gaya kepemimpinan dasar individu dan berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. 2. Situational leadership model. Pendekatan kontingensi, perilaku hubungan, perilaku tugas. Model ini ditemukan oleh Paul Hersey pada tahun 1974 dan Kenneth Havengar pada tahun 1993, mengembangkan model kontingensi pada gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada kesiapan atau kedewasaan pengikutnya. 3. Member exchange. Pendekatan kontingensi, in-group dan out-group. Pemimpin membangun hubungan istimewa dengan kelompok kecil. Dengan para bawahan dalam organisasi terdapat kelompok in-group dan out-group. In-group mendapatkan perhatian lebih dan dipercayai oleh pemimpin,
sedangkan outgroup sedikit perhatian dari pemimpin. 4. Goal path, pendekatan kontingensi, directive leadership, supportive leadership, participative leadership, achievement leadership. Model ini ditemukan oleh Robert House pada tahun 1971. Pemimpin adalah membantu bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Directive leadership, pemimpin memberi pengarahan yang spesifik dalam menyelesaikan tugas. Supportive leadership, pemimpin dengan sikap yang ramah. Participative leadership, pemimpin berkonsultasi atau berdiskusi sebelum mengambil keputusan. The achievement oriented leadership, pemimpin menetapkan serangkaian sasaran agar hasil yang baik. 5. Fromm and Yeaton leadership, model ini dikembangkan oleh Victor Fromm dan Philip Yeaton pada tahun 1973. Gaya pemimpin dengan partisipasi dalam mengambil keputusan.